Kalau boleh memilih, maka setiap orang akan memilih menjalani hidup yang tanpa persoalan, tanpa tantangan, hidup yang damai sejahtera dan penuh sukacita. Sayangnya saudara-saudara, kita ada di tengah-tengah dunia di mana terkadang kita tidak punya kekuatan untuk menjadikan pilihan itu sebagai kenyataan dalam kehidupan. Orang percaya sekalipun dalam hidup ini sewaktu-waktu akan mengalami apa yang bisa kita katakan, kacau sekali hidupku. Mengapa ini terjadi? Saudara-saudara, ketika orang mengalami kekacauan dalam kehidupannya, maka orang akan berusaha untuk keluar dari kekacauan itu dengan berbagai cara. Nah, tema khotbah kita kali ini bersama dengan penyiar ministry dalam acara Wajah Allah. Kita berbicara tentang kacau sekali. Kita akan berusaha untuk belajar dari kisah Alkitab tentang bagaimana menghadapi kekacauan dalam kehidupan ini. Kisah Para Rasul 27 berbicara tentang Rasul Paulus yang mengadakan perjalanan bersama dengan perwira Romawi, tentara Romawi yang mengawal dia ke Roma dalam sebuah kapal bersama dengan para tahanan dan juga awak kapal dan pemilik kapal. Dalam perjalanan itu, mengawalinya mereka melakukannya dengan baik. Tetapi di tengah perjalanan, Rasul Paulus merasakan dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan bahwa perjalanan itu harus ditangguhkan. Dia menasihati mereka untuk mencari waktu yang baik untuk melanjutkan perjalanan. Namun, perwira Romawi berdasarkan nasihat dari pemilik kapal dan nakoda kapal memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan itu akhirnya berujung musibah. Rasul Paulus bersama dengan kapal yang ditumpangi mengalami karam. Tetapi untungnya dalam kekacauan itu, semua mereka bisa terselamatkan. Dari kisah ini, kita belajar tentang bagaimana mengatasi kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau keadaan saudara-saudara tengah ada dalam kekacauan, kita seringkali bertanya begini, mengapa sampai saya berada dalam kekacauan ini? Kalau dari kisah Para Rasul 27 yang berbicara tentang perjalanan Rasul Paulus ke Roma dengan sebuah kapal, maka ada beberapa hal yang bisa kita kembalikan atau kita bawa ke dalam kehidupan yang juga mengandung prinsip yang sama mengapa hidup kita bisa kacau. Yang pertama adalah orang-orang yang ada di kapal itu ikut-ikutan suara yang terbanyak. Jadi bukan tentang apa yang benar yang mesti diikuti, tetapi apa yang menjadi pandangan umum, suara yang terbanyak. Contoh, dalam pergaulan, biasanya ketika remaja atau seseorang masuk ke dalam pergaulan, maka kebiasaan-kebiasaan dalam kelompok tertentu akan mempengaruhi seseorang untuk mengikuti kebiasaan itu. Contoh, dalam kelompok yang suka minum, awalnya mungkin seseorang yang bergabung dalam kelompok itu tidak menyukai minuman keras, tapi karena sering bergaul, kebiasaan daripada kelompok itu akan mempengaruhi dia. Jadi, hal yang menjadi sebuah kebiasaan atau hal yang dianggap benar oleh kebanyakan orang seringkali mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan yang salah dan ada dalam kekacauan. Ini berarti bahwa tidak semua pandangan umum atau pandangan dengan suara mayoritas menjadi sebuah kebenaran yang mesti diikuti. Sebab ketika kita mengikutinya, bisa saja kita mendapati diri kita ada dalam kekacauan. Yang kedua, nasihat yang salah juga berbicara tentang kita
bergantung pada apa yang kita rasa baik. Terkadang orang mengatakan gini, persetan dengan yang benar, tetapi ketika aku merasakannya, waktu melakukannya baik dan aman-aman saja, maka aku akan melakukannya. Tidak peduli bahwa itu sesuatu yang salah. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang melakukan hal ini, dan dia mengatakan karena saya merasa nyaman dan saya melakukannya, tidak peduli dengan benar atau salah, maka seseorang akan bisa saja menempatkan dirinya pada keadaan yang kacau. Dan hal itu terjadi pada perjalanan Rasul Paulus dengan sekelompok tahanan dan orang-orang yang membawa mereka ke Roma. Pada saat pelayaran mereka merasa bahwa keadaan sudah tenang, tetapi Rasul Paulus bilang, jangan, karena keadaan belum tentu baik di tengah lautan sana. Dan mereka mengalami apa yang tidak mereka harapkan. Keadaan yang baik tidak ditentukan oleh perasaan, tetapi seringkali kita harus melihat yang paling penting adalah apa yang benar dan apa yang salah. Hal yang ketiga, ketika berbicara tentang nasihat yang salah, maka kita harus mengacu pada 3 tahapan tindakan manusia. Tindakan manusia selalu dimulai dengan pemikiran. Jadi pemikiran di sini bisa berasal daripada hal-hal yang datang dari luar. Nasihat, bacaan, tontonan. Nah, ketika kita mendengarkan nasihat yang salah, memasukkan informasi yang salah dalam pikiran kita, akan mendorong kita untuk bertindak salah. Kalau dalam bacaan kita tadi, mereka, yaitu nakoda kapal, pemilik kapal, oleh karena kepentingan mereka, mendorong supaya perjalanan itu mesti segera dilakukan. Mereka tidak boleh menetap di sebuah pelabuhan yang katanya tidak ideal. Tetapi Paulus mengatakan bahwa keadaan sudah tidak baik untuk melakukan perjalanan. Namun, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, perwira Roma itu mengikuti nasihat daripada nakoda kapal dan pemilik kapal. Akibatnya mereka ada dalam kekacauan, terperangkap dalam badai. Nah, ketika kita bertanya, mengapa saya ada dalam kekacauan seperti ini? Maka hal-hal inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengikuti pandangan umum, pandangan orang banyak yang katanya benar, tetapi sebenarnya membawa kita pada kekacauan. Kita hanya mengikuti rasa kita, tetapi tidak berpegang pada kebenaran. Dan yang terakhir, kita mendengarkan nasihat yang salah dari orang yang salah. Kita mendapatkan diri kita ada dalam kekacauan. Ketika kita mengetahui bahwa apa yang menyebabkan kita ada dalam kekacauan, maka kita akan melangkah ke tahapan yang selanjutnya. Apa yang mesti diperbuat? Yang pertama-tama, kita mesti tahu begini, dalam kekacauan, kita membutuhkan arah. Membutuhkan arah untuk memimpin, menuntun kita menghadapi kekacauan itu, bahkan berjalan keluar dari kekacauan itu. Saudara-saudara, saya hendak mengatakan begini, di sekeliling Anda dan saya ada begitu banyak sumber-sumber yang kita katakan mengandung kebenaran. Saya bilang mengandung kebenaran, belum tentu itu merupakan kebenaran tertinggi. Karena hal-hal yang orang lain anggap benar dan orang lain mengatakan bahwa dia pakar di bidangnya, hal-hal juga yang Anda katakan benar dalam sudut pandang Anda, karena itu merupakan sesuatu yang diajarkan turun-temurun, belum tentu merupakan kebenaran yang paling tinggi yang mesti kita lakukan. Karena itu, kalau berbicara mencari nasihat untuk keluar dari kekacauan, hal pertama yang mesti dilakukan, sadarilah bahwa Allah satu-satunya pakar untuk mengeluarkan kita dari persoalan, kekacauan yang terjadi. Rohnya dan firman-Nya adalah kekuatan, kuasa, arah yang memimpin dan menuntun kita keluar daripada kekacauan. Firman-Nya
adalah hikmat untuk melihat kehidupan kita, menatanya, dan mengarahkan kita kembali pada jalan yang benar, keluar dari kekacauan. Seandainya kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang kita tahu mesti kita lakukan, firman-Nya juga menjadi kekuatan mengingatkan kita bahwa Allah mau untuk berjalan bersama kita keluar dari kekacauan yang tengah kita alami. Ketika kita membaca firman Tuhan secara teratur, kita tengah memberi makanan pada jiwa kita, pada pikiran, pada perasaan, dan kehendak. Tanpa makanan yang sehat bagi jiwa, maka Anda akan mengambil keputusan yang salah dalam kekacauan, semakin terperosok dalam kekacauan. Memberi makanan yang sehat bagi jiwa dengan membaca Alkitab akan mendorong kita untuk memilih dengan berani keputusan yang benar, yang sesuai dengan rencana Tuhan untuk keluar dari situ. Kita bisa tenang, bahkan dalam keadaan kacau, karena kita tahu kita ditopang oleh Allah yang berkuasa. Kita bisa memilih dengan baik, membuat keputusan yang baik, karena ada arahan yang benar yang memimpin dan menuntun kita. Untuk keluar dari kekacauan, pertama-tama datanglah kepada pakar di atas segala pakar, Allah, sumber segala pengetahuan, hikmat-Nya, kuasa-Nya memimpin dan menuntun Anda keluar dari kekacauan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji-Nya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji-Nya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Kalau Anda sudah datang kepada pakar di atas segala pakar, Allah, maka jangan lepaskan hal-hal baik yang dulu Anda punyai sebelum kekacauan terjadi. Jangan lepaskan itu. Seringkali kalau orang berada dalam kekacauan, dia akan melepaskan hal baik yang telah dia pegang sebelumnya. Misalnya, sebelum kekacauan dia percaya pada Tuhan. Tetapi bisa saja ketika kekacauan terjadi, dia mulai perlahan-lahan meninggalkan imannya. Kalau bimbang tak masalah. Karena bimbang dalam kekacauan itulah hal yang biasa. Ketika orang bimbang dalam kekacauan, seseorang akan berusaha untuk mencari pijakan-pijakan iman. Dia akan berusaha mencari bukti-bukti bahwa dalam kekacauan itu Allah tetap memberikan petunjuk, tetap menguatkan. Thomas bimbang dalam kekacauan yang dialami. Dia meminta bukti. Bukan dia tidak percaya. Artinya tidak lagi menjadi seorang percaya, tetapi dalam kepercayaannya dia sebenarnya bergumul, mana bukti gitu. Dalam kekacauan pun seringkali kita bimbang dan kita mencari bukti untuk bisa tetap percaya. Jangan lepaskan kepercayaan Anda. Sebab ketika Anda menjadi tidak percaya dan menolak percaya kepada Tuhan, pada saat itu Anda tengah menutup pintu. Anda tengah menjauhkan diri dari Tuhan yang mau menolong Anda keluar dari kekacauan. Jadi, jangan lepaskan hal-hal baik yang masih Anda miliki atau yang Anda miliki sebelum kekacauan itu terjadi. Yang kedua, berbicara tentang hal-hal baik yang masih Anda miliki atau Anda miliki sebelum kekacauan terjadi, berarti Anda harus tetap memegang hal-hal baik itu apapun yang terjadi, sekacau apapun keadaan yang terjadi di sekeliling Anda dalam kehidupan Anda. Suatu saat, seorang tua bermimpi mendapatkan wangsit atau petunjuk dari Tuhan. Tuhan mengatakan dalam mimpinya, 2 hari ke depan saya akan menurunkan hujan. Tetapi hujan itu akan mencemari air-air dan air-air itu tidak bisa lagi diminum. Orang yang meminumnya akan menjadi gila. Sesudah itu, orang tua itu kemudian mempersiapkan segala sesuatu. Dia menampung sebanyak-banyaknya air yang bisa dia tampung, supaya kalau turun hujan, dia bisa minum air yang telah dia tampung. Betul, 2 hari kemudian turunlah hujan, dan karena air telah tercemar, seluruh penduduk desa minum air dari air yang sudah tercemar menjadi gila. Cuma si tua itu yang tidak menjadi gila.
Dia berjalan di sekeliling kampung. Semua orang telah menjadi gila. Saudara-saudara, satu hari tak mengapa, dia masih tahan. 2 hari, 3 hari, seminggu dia sudah mulai merasa kesepian. Wah, semua orang gila, cuma saya sendiri yang tidak gila. 2 minggu kemudian, si tua itu betul-betul tidak tahan lagi. Dia akhirnya memutuskan, daripada saya sendiri yang menjadi orang waras di kampung ini, mendingan saya ikutan gila sama mereka. Dia lalu meminum air yang sudah tercemar. Ilustrasi tadi hendak mengatakan kepada kita bahwa dalam keadaan yang kacau, susah untuk kita mempertahankan hal-hal baik yang masih ada dalam diri kita. Tetapi kita mesti mempertahankannya. Sebab itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk terus melangkah atau bertahan dalam kekacauan yang terjadi, melewatinya. Karena tanpa hal-hal baik yang mesti kita pegang, kita tidak bisa keluar dari kekacauan hidup yang tengah terjadi dalam kehidupan kita. Lalu sesudahnya ketika Anda ada dalam kekacauan, Filipi 1 ayat 6 mengatakan begini, "Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Jangan menyerah. Tuhan tidak berhenti. Tuhan tidak berhenti untuk menolong Anda mencapai maksud dan tujuan hidup yang tertinggi seperti yang Dia rencanakan dalam kehidupan Anda. Anda mungkin terhenti sebentar dalam kekacauan itu. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ, tetapi akan membantu Anda menyelesaikan maksud dan rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda. Memang tidak mudah untuk terus berjalan dalam kekacauan yang besar. Tetapi jangan berhenti, sebab Anda tengah berjalan dengan Tuhan yang besar. Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa meskipun kekacauan yang besar tengah melanda kehidupan saya, tetapi saya percaya saya bisa melampauinya karena saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Tetap berjuang, pantang menyerah. Bersama dengan Tuhan, Anda bisa, Anda dapat melakukannya. Benar perkataan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara yang besar. Saya melihatnya bukan cuma dalam keadaan hidup yang baik, tetapi melihatnya justru dalam keadaan yang sukar ketika kekacauan melanda kehidupan. Tuhan yang besar dalam kekacauan hidup yang sebesar apapun membuat kita bisa tetap positif terhadap keadaan-keadaan itu. Dari kekacauan yang besar, kita tetap bisa belajar. Belajar, dan dari pelajaran yang kita ambil dari kehidupan yang kacau, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, pribadi-pribadi yang lebih hebat. Paulus, lewat kekacauan yang dia alami, memang bukan dia penyebabnya, tapi Tuhan mengizinkannya. Dia kembali melihat bahwa Tuhan setia dan tetap menyertai dia. Perwira Roma, prajurit Roma, para tahanan, pemilik kapal, nakoda kapal, lewat kekacauan yang dialami, mereka bisa melihat Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa, Allah yang menyelamatkan, Allah yang setia. Dan kalau mereka percaya, mereka akan mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan dan keselamatan yang kekal. Mereka belajar tentang Allah yang setia. Saudara-saudara, ketika kita ada dalam kekacauan, jangan melihat kekacauan cuma dari sisi kelamnya, tetapi kita melihat kekacauan dari sisi yang positif, bahwa di dalamnya ada kebaikan.
Kekacauan membuat kita bertumbuh. Kekacauan membuat kita bertumbuh. Ada hal-hal baik yang ditambahkan di situ. Ada potensi dalam diri kita yang keluar, yang bila tidak terjadi krisis atau kekacauan tidak keluar. Ada pepatah Cina mengatakan, krisis yang besar menghasilkan pahlawan-pahlawan yang besar. Artinya justru di dalam krisis, orang akan bertumbuh menjadi kuat, potensinya keluar, dan menjadi pribadi yang hebat. Kekacauan jangan dilihat dari sisi yang kelam, karena kekacauan juga mengajarkan kita untuk memiliki wawasan yang lebih luas. Kita jadi sungguh-sungguh tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Karena kekacauan memberikan kita wawasan berpikir yang lebih luas. Kekacauan juga menjadi filter bagi jiwa kita. Sebelum kacau, bisa saja Anda adalah orang yang sombong, menganggap diri paling benar. Sebelum mengalami kekacauan, bisa saja Anda menganggap bahwa segala perbuatan Anda tidak ada salahnya. Tetapi ketika mengalami kekacauan, jiwa Anda dibersihkan dan Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau Anda mengatakan, kacau, 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 maka kisah para rasul 27, perjalanan Paulus ke Roma, menjadi kekuatan dan kuasa bagi Anda untuk terus berjalan, melewati kekacauan itu, dan menemukan tempat di mana Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Kita mengakhiri edisi Wajah Allah pada saat ini bersama dengan penyiar ministry. Sampai jumpa minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.